siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, ayo, jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman sedang sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik. Shalom, Apa kabarmu hari ini? bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes. Yes. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena sudah boleh berada di tahun yang baru 2021. Dan di dalam ibadah-ibadah kita di sekolah minggu di tahun baru ini akan ada kakak pembimbing yang baru. Mau kenal? Ini dia orangnya. Perkenalkan adik-adik, saya kakak pendeta Andriana Jaluhu. Adik-adik bisa panggil kakak pendeta Aan. Dan saya pendeta Inek, adik-adik bisa panggil kakak pendeta Inek. Kami akan bersama kakak-kakak pembimbing yang lain untuk melayani adik-adik melalui ibadah-ibadah setiap hari Minggu. Nah, karena itu kakak-kakak mengharapkan supaya adik-adik tetap semangat menjaga kesehatan.
Karena itu, ingat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan secering mungkin, dan menjaga jarak. Jadi adik-adik, di tahun 2021 ini kita harus tetap semangat. Semangat apa? Berdoa, beribadah, baca firman Tuhan, dan semangat untuk belajar. Shalom. Shalom. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini Kakak Ika senang sekali bisa menjumpai semua adik-adik di rumah dalam ibadah online sekolah minggu. Kakak Ika berharap semua adik-adik sudah duduk tenang, Alkitab dan persembahannya juga sudah disiapkan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kami untuk beribadah bersama. Tuhan berkati ibadah kami hari ini, biarkanlah ibadah kami ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Adik-adik, hari ini Kakak Ika mau memberitahukan sesuatu. Hari ini yang akan bercerita adalah Ibu Pendetaan. Jadi ketika nanti Ibu Pendeta akan bercerita, semua adik-adik tetap duduk tenang. Ya, yuk adik-adik kita menyanyikan satu pujian lagi, Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan mengumpulkan persembahan dulu. Persembahannya disiapkan, boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kakak pembimbing yang akan datang mengumpulkannya ke rumah adik-adik. Yuk kita menyanyi satu lagu, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami ini agar dapat digunakan dengan baik dalam melayani Engkau di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati Ibu Pendeta Aan yang akan membawakannya. Biarkanlah firman-Mu ini senantiasa menjadi sulu dan pedoman di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Amin. ayat 35 sampai 43 yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan menangis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tak, Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Amin. Terima kasih untuk rekan kita yang sudah membacakan firman Tuhan di saat ini. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kisah orang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus adalah orang yang buta dan juga miskin. Karena itu setiap hari dia duduk di pinggir jalan untuk mengharapkan belas kasihan. Dia meminta-minta dengan satu pengharapan bahwa orang yang lewat akan memberi kepadanya uang untuk ia pakai membeli makan dan minum sehari-hari. Pada suatu kali, ketika Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, dia kemudian mendengar langkah kaki yang sangat banyak. Lalu dalam pikirannya, pasti hari ini akan banyak berkat Tuhan. Saya akan diberi uang yang banyak karena banyak orang yang melintas di depan saya. Tiba-tiba adik-adik, dia mendengar, sepertinya orang yang lewat ini bukan orang biasa. Lalu ia bertanya kepada salah satu yang lewat, "Hei, siapa itu? Siapa yang sedang lewat itu?" Dan orang ini pun memberi jawab kepada Bartimeus, "Oh, dia itu adalah Yesus, orang Nazaret, anak Daud." Mendengar bahwa orang ini mengatakan Yesus yang sedang lewat, bersoraklah, berteriaklah Bartimeus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Tetapi adik-adik, orang yang melintas itu kemudian melarang Bartimeus. Dia kemudian melarang Bartimeus dan menyuruh dia untuk diam. Tetapi Bartimeus bukannya diam, dia semakin bersorak, dia semakin berseru, berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar teriakan itu, Yesus pun berhenti. Lalu ia menyuruh salah seorang dari rombongan itu datang menjemput Bartimeus. Orang itu kemudian datang ke Bartimeus dan mengatakan, "Bartimeus, bersiaplah, Yesus hendak berjumpa dengan engkau." Bartimeus pun menanggalkan jubahnya dan ia pergi kepada Yesus. Ketika ia sudah di depan Yesus, Yesus pun bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau ingin aku perbuat?" Wah, Bartimeus pun bersuka cita dalam hati. Dan ia katakan kepada Yesus, "Rabuni, aku ingin supaya aku bisa melihat." Lalu Yesus mengatakan kepada Bartimeus, "Melihatlah engkau, imanmu menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga adik-adik, Bartimeus pun melihat. Dan setelah ia melihat, firman Tuhan katakan, Bartimeus mengiring Yesus menjadi pengikut Yesus, menyertai perjalanan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, apa yang boleh kita renungkan? Pertama, bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan setiap orang yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan kita. Jikalau ada adik-adik yang saat ini sedang sakit, mama papa, oma opa, maka Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Dan yang penting adik-adikku yang kekasih, kita harus percaya pada Tuhan Yesus bahwa Ia sanggup menyembuhkan kita, sanggup mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dan hal yang kedua adalah sama seperti Bartimeus, kita belajar juga bahwa kita percaya Tuhan Yesus sembuhkan, tapi kita juga harus datang pada Yesus. Ketika adik-adik mau diberkati Tuhan, maka bukan sekedar percaya, bukan sekedar beriman, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memberi yang terbaik, mengubah segala sesuatu menjadi baik, tapi adik-adik juga harus datang pada Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Contoh, di situasi ini kita percaya Tuhan Yesus akan mengubah keadaan menjadi baik. Itu benar, tetapi juga kita diingatkan untuk selalu berdoa, selalu beribadah, dan bersama mama papa tekun untuk membaca Alkitab. Tidak boleh lalai, tidak boleh lupa, saya di rumah saja, saya tidak usah baca Alkitab, saya tidak usah ibadah. Tidak boleh begitu adik-adik. Dan yang sama dengan itu, ketika kita berada di rumah, mungkin kita terbatas, kita susah untuk bermain, dan kita belajar dari rumah. Karena itu kita gunakan kesempatan ini untuk belajar sungguh-sungguh. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin selama kita berada di rumah. Jangan semua waktu kita dihabiskan untuk main game, tetapi kita pun juga harus belajar dengan giat. Supaya apa? Supaya ketika kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita, maka kita pun berusaha taat kepada Tuhan Yesus. Belajar supaya kita menjadi pintar dan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita, memberkati adik-adik sekalian.
dan demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, bagaimana cerita hari ini? Seru ya, hari ini Bu Pendetaan membawakan cerita tentang si orang buta yang bisa melihat. Yuk semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Ada Orang Buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami belajar dari Bartimeus untuk terus percaya, beriman bahwa Yesus Tuhan kami sanggup mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita. Dan kami juga belajar untuk terus taat kepada kehendak Tuhan, datang pada Yesus ketika kami sedang mengalami persoalan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa, jikalau mungkin di antara kami anak-anak Tuhan sedang berada dalam keadaan sakit, kami mohon kesembuhan daripada Tuhan. Hingga teman-teman maupun kami yang sedang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa Yesus yang memakai alat-alat kesehatan, makanan, minuman, obat-obatan. Kami juga saat ini Tuhan berdoa, bersyukur untuk kehadiran Mama Papa yang terus mendampingi, membimbing, mendidik kami. Berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, biarlah Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha dari orang tua kami, hingga melaluinya kami terus menerima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa memohon pertolongan Tuhan, menyertai kami semua anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang masih belajar dari rumah. Berikan kami semangat Tuhan untuk belajar dengan giat, supaya kami mendapatkan nilai yang terbaik, kami menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa menyerahkan setiap kakak-kakak layan kami yang dengan setia terus melayani kami. Bahkan di saat ini, kiranya Tuhan memberkati semua kakak-kakak pembimbing yang sudah melayani di saat ini. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa saat ini menyerahkan kondisi COVID-19 yang membatasi gerak kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mungkin sulit untuk bermain lagi dengan teman-teman, kami belajar dari rumah, tetapi biarlah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami belajar untuk taat pada kehendak Tuhan. Bahkan ketika kami keluar dari rumah, kami boleh menggunakan masker, mencuci tangan dengan sesering mungkin, memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan mengikuti semua arahan, nasihat, dan perintah yang diberikan kepada kami oleh orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semoga kalian tetap bersuka cita dalam menjalani seminggu ke depan. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyi satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati kami sekalian dalam menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan selalu menjaga kami, memimpin kami, dan membimbing kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pesan kakak-kakak pembimbing buat adik-adik yang ada di rumah harus tetap semangat, harus tetap bersuka cita dalam belajar dan beribadah di rumah. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker kalau keluar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari berkerumun dengan teman-teman dulu. Oke, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.